Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2 ya. Kenapa saham? Kenapa investasi di saham? Tapi sebelumnya saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Perjalanan investasi yang saya jalankan, yang saya beli, yang saya kembangkan. Kan sudah di part sebelumnya saya menceritakan pada tahun 2011 ketika pertama kali menjadi ASN, saya ingin membangkitkan tetap habit kebiasaan menabung, mempertahankan lah bahasanya. Mempertahankan supaya kebiasaan nabung ini tetap berjalan. Karena ketika sudah punya penghasilan, hal yang pertama saya ingin tetap tegaskan di diri saya pribadi adalah bagaimana saya tetap punya waktu dan kesempatan untuk terus menabung. Itu yang paling penting. Maka dari itu, karena pilihan tidak banyak, literasi yang kurang, saya memilih untuk membeli produk-produk asuransi. Waktu itu masih satu asuransi saja, tahun 2011, dan pada tahun 2013 saya berkesempatan untuk kembali menempuh pendidikan tugas belajar ke Yogyakarta, mengambil diploma 4 pertanahan. Di tahun 2015, qadarullah, saya menemukan jodoh saya, Madam Marta Pikaloti Mawati, yang pada akhirnya kami menikah pada bulan September 2015, dan tepat di bulan Desember 4 bulan pernikahan, karena kita masih LDR kan, LDR Lombok Jogja. Ketika Nyonya atau Madam pergi liburan ke Jogja, kami memutuskan untuk berinvestasi di produk-produk emas batangan antam. Waktu itu kami bertekad atau membangun komitmen bagaimana setiap bulannya itu minimal 1 gram emas setiap bulan gitu. Dan akhirnya komitmen itu kami jalankan sampai saya wisuda tahun 2017. Saya kembali bertugas ke Nusa Tenggara Barat, ditempatkan ke kantor yang lama, ke kantor pertanahan Kabupaten Dompu. Setelah melanjutkan perjalanan tugas ke kantor pertanahan Kabupaten Dompu, saya menambah lagi produk investasi asuransi saya. Karena waktu itu tahun 2018, setahun setelah dari Dompu, qadarullah Sayyuka Ahmad Ataki, putra pertama kami lahir. Saya berkomitmen supaya pendidikan anak saya itu tercover dengan asuransi. Maka itu saya memilih untuk membeli produk asuransi pendidikan. Namun di saat itu pula, karena memang literasi yang kurang, saya tetap menambah produk asuransi, yang artinya awalnya itu cuma 1 asuransi, ditambah asuransi pendidikan 2, saya tambah lagi produk asuransi yang ketiga, tapi nominalnya tidak besar. Ada yang 500.000, yang pendidikan itu 300.000, dan yang terakhir itu juga sama 500.000. Dan untuk nabung emasnya tetap kami mulai jalankan gitu. Tetap kami kembangkan lah. Dan tidak pernah stop. Sampai pada tahun 2020 COVID melanda. Wabah COVID melanda secara global. Nah, otomatis langkah menabung kami otomatis juga sempat tersendat di masa-masa COVID tersebut. Nah, karena kan rentan saya berinvestasi itu dari tahun 2011, dan kalau secara hitungan ini investasi asuransi yang tadi ya, yang saya beli produk itu, produk asuransi yang notabene-nya diinformasikan sama marketnya itu berupa investasi maksudnya. Nah, menurut informasi dari mereka tersebut, hitungannya kan sudah saya jabarkan di video di part 1. Tahun pertama itu investasinya hanya 20%, tahun kedua 40, 60, 80, dan tahun selanjutnya itu sampai tahun kelima sampai yang selanjutnya itu tetap mengutamakan investasinya, berarti kan 100% dengan penambahan keuntungan atau dividen sekian. Nah, di tahun 2020 ketika COVID melanda tersebut, saya sudah hitung bahwa saya sudah berinvestasi di salah satu asuransi ini di tahun yang ke-9. Berarti otomatis sekitar pada bulan Juni tahun 2020 saya sempatkanlah mendatangi bank tempat saya membeli investasi asuransi tersebut. Ketika saya datang, saya bertemu dengan CS-nya, saya dipersilahkan, saya duduk, dan ketika dilihatkan hasilnya saya tercengang. Kok jauh? Kayak gitu loh. Istilahnya gini, misalnya kita menabung 500.000 setiap bulan, gitu kan? Ada 12 bulan dan ada waktu 9 tahun. Nah,
Secara kasarnya ya kita harusnya menabung itu kalau tidak diambil-ambil berarti kan 54 juta. Kayak gitu. Ataupun kalau dengan asumsi hitungan yang dia berikan tersebut, sekurang-kurangnya mungkin ada di kisaran angka 40 sampai 45 juta. Tapi waktu itu saya malah merasa zonk lah. Saya hanya diperkirakan sisanya hanya sekitar 37 juta kayak gitu. Nah, saya bingung akhirnya. Tapi ya saya tidak menyalahkan siapapun di situ. Karena yang pertama itu saya tidak membaca dengan jelas bagaimana akad perjanjian di awalnya. Bagaimana bagaimana angka yang terakhir ini bisa jadi, ya udah saya pasrahkan aja. Saya tipikalnya orang seperti itu tidak terlalu mau banyak menuntut, tidak mau terlalu banyak berdebat. Tapi yang saya pelajari literasi awalnya adalah berinvestasi itu poin pertama yang penting adalah wajib dipelajari terlebih dahulu. Terutama tentang resikonya, terutama tentang perjanjian-perjanjian yang diberikan oleh barang tersebut. Itu yang paling penting. Nah, dengan kekecewaan tersebut saya sampai di tahun-tahun 2020 itu sampai menghentikan semua jenis produk asuransi yang saya ikutin. Terkecuali produk asuransi pendidikan, karena kan itu kan case-nya berbeda, dan kebetulan asuransi pendidikan yang saya ikut itu di Bank Muamalat di Lombok Timur, dan itu memang sedikit, memang 300.000 per bulan, tapi alhamdulillah kita tetap dikabarkan progresnya langsung lewat akun banknya sendiri, akun bank dari Bank Muamalat sendiri, jadinya aman lah. Insya Allah kalau yang untuk asuransi pendidikan tersebut, saya sampai sekarang masih percaya, saya pribadi percaya kepada Bank Muamalat. Kali ini untuk part 2 ini saya akan mencoba memberikan kesimpulan. Yang pertama, saya tidak pernah bermaksud untuk menjelekkan produk asuransi tertentu. Keputusan saya untuk menutup 2 produk asuransi yang saya telah pertahankan sejak tahun 2011 dilanjutkan tahun 2015 karena memang alasan pribadi saja. Dan menurut saya itu alasan pribadi itu karena memang kurang literasi, kurang memahami produk apa yang saya beli, dan memang berbeda tujuan. Mindset saya di awal tentang produk asuransi itu benar-benar murni investasi yang seperti deposito lah kalau saya kita bilang. Ternyata tidak. Nah, itu kan kesalahan saya secara pribadi, tidak membaca klausal tersebut. Nah, terus dan tetap sampai sekarang kan saya juga masih mempertahankan satu produk, yaitu produk asuransi pendidikan. Nah, tapi jika memang Anda berminat dan berniat untuk masuk ke dalam sebuah produk asuransi, ada mungkin sekitar 5 saran yang saya berikan kepada Anda. Ini dijadikan sebagai sebagai pandangan juga, salah satu sisi pandangan bagaimana cara memilih produk asuransi yang tepat. Yang pertama ya, Anda harus mengenali produk asuransinya. Tentu akan ada perbedaan nih, baik di polis maupun premi antara produk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan, dan asuransi lainnya. Nah, itu benar-benar harus Anda mengenalinya terlebih dahulu. Yang kedua, lakukan riset yang mendalam. Risetnya ini ada 2. Yang pertama itu riset mengenai resikonya. Yang kedua adalah riset mengenai manfaatnya, manfaat dari produk asuransi yang diberikan. Yang ketiga, tentu asuransi ini kan ada berbagai macam perusahaan. Nah, Anda bisa membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Dalam membandingkan seperti apa? Ya seperti tadi, dalam membandingkan memberikan manfaat dan memberikan resiko. Itu yang perlu menjadi acuan. Yang keempat, ini yang paling penting menurut saya. Baca, dan ketika Anda sudah memilih produk asuransi tertentu, baca dan pahami secara detail polis dan perjanjian serta akad yang tertulis sebelum Anda tanda tangan. Tanyakan mana kalimat yang kurang jelas. Jangan asal paraf saja, asal terus tanda tangan, ternyata menyesal di kemudian hari. Ternyata tidak membaca secara detail. Ini yang paling vital menurut saya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting juga, periksa reputasi perusahaan apa tempat Anda untuk berinvestasi asuransi. Itu juga cukup penting. Nah, cukup mungkin teman-teman ya di part 2 ini. Dan nanti di part 3 saya akan menjelaskan, langsung masuk ke investasi reksadana dan investasi saham yang saya mulai sejak COVID. Karena COVID merubah paradigma saya tentang berinvestasi. COVID membuat saya mengeluarkan kalimat yang andai saja saya mengenal produk investasi ini sejak masih umur 20 tahun yang
atau 15 tahun yang lalu mungkin saya sudah berkecimpung di sana. Tapi tidaklah terlambat. Nanti di part 3 itu saya akan lebih detail menjelaskan tentang reksadana itu apa, terus reksadana yang saya pilih apa, alurnya saya masuk seperti apa, dan lanjut ke saham. Nah, saham seperti apa. Tapi tetap saya tidak akan memberikan preferensi membeli suatu produk reksadana tertentu ya maupun saham tertentu. Itu nanti akan kembalikan kepada Anda semua yang menyaksikan ini. Dan saya berharap saya berdoa dan berharap kita masih mempunyai habit untuk tetap menabung, kebiasaan. Karena itu kebiasaan yang dipaksakan yang saya baik untuk kita dan keluarga kita tentunya. Oke, kita lanjut di part 3 nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Hayat TV, beriman.